Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat ya teman-teman. Dan seperti yang sudah kita ketahui ya dan bahkan kita saksikan dalam siaran langsung pertandingan Indonesia ya, timnas kita menghadapi Vietnam, kita kalah. Ya, bahkan kalah telak dengan 0-3 di Stadion Pakansari. Menjadi pukulan buat John Herdman sebagai pelatih. Ini kekalahan terbesar John Herdman setelah sebelumnya sempat kalah dari Bulgaria di FIFA Series dengan 1-0, tapi ini adalah kekalahan timnas kita tanpa kita bisa membalas sebiji gol pun, dan kekalahan itu pun terjadi di Pakansari di depan publik kita. Kekalahan ini membuat posisi timnas ya ada di ujung tanduk. Kenapa? Dalam saat tertekan seperti ini, kita punya harapan tinggal bagaimana bisa mengatasi pertandingan terakhir tanggal 7 Agustus yang akan datang menghadapi Singapura. Tapi itu bermain di Jalan Besar, ya Stadion Jalan Besar di Singapura. Singapura punya keuntungan karena bermain di kandang, tapi kita harga mati harus menang kalau ingin lolos. Ya, tapi kalau melihat permainan menghadapi Vietnam, memang kita tidak berdaya. Wajar kalau Vietnam memenangkan laga. Bagaimana mereka begitu disiplin, daerah, orang menjaga, transisi yang sangat bagus. Itu yang membuat permainan kita tidak berkembang dengan baik. Di belakang kurang begitu oke. Ada kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu terjadi, dan itu yang membuat gol begitu cepat dibuat oleh Nguyen Van Vie, dan kemudian juga ada dibuat oleh Nguyen Hai Long. Ya, 2 gol itu sebelum ada Rafaelson, Nguyen Xuan Xuan yang masuk di babak kedua kan. Nah, ini teman-teman, mereka melakukan taktik yang bagus lewat Kim Sang-sik. Bermain seperti kelihatan dengan 3-4-3. Tetapi bagaimana ketika tertekan oleh tim kita, mereka turun, Van Vie akan ke kiri, kemudian dengan Tien Ah akan ke belakang sehingga ada 5 mereka. 3 di depan, Dinh Ba, Hai Long dan Tai Loc. Ini turun ke tengah sehingga mereka ada bisa 5 juga di tengah ya, dengan hanya meninggalkan pergantian antara Dinh Ba dan Tai Loc secara bergantian. Jadi meninggalkan bahkan kadang-kadang tinggal 1. Jadi mereka bermain dengan 4 ya, 5-1 posisi mereka. Luar biasa memang. Mereka menguatkan di tengah karena tahu kekuatan Indonesia ada di Tom Hae. Makanya Tom Hae tidak berkutik, tidak diberikan ruang sama sekali untuk bisa melakukan passing-passing, umpan-umpan ke depan, entah kepada Mitchell Baker dan juga Ragnar Arsana, sehingga kita memang terkunci sama sekali. Kreativitas nggak ada, ya. Dan itu kan diakui juga oleh John Herdman di press con, bahwa dia bilang memang secara taktik Kim Sang-sik oke, jadi memberikan selamat tentunya untuk Vietnam yang mengalahkan kita. Dan saya pikir untuk urusan pertandingan kemarin ya memang Vietnam luar biasa kalau bisa dilihat. Mereka sudah mempersiapkan tim mereka dengan baik untuk bagaimana mengalahkan timnas kita ya. Setelah bermain 0-0 dengan Singapura, mereka kan seakan-akan dalam tekanan karena cuma 4 poin. Maka harapan mereka harus bisa bagaimana mengalahkan Indonesia. Mereka menganggap sulit, tetapi harus itu mereka lakukan. Makanya dalam starting 11 seperti ini teman-teman, ada 3 pergantian yang dilakukan karena mereka memperkuat di tengah untuk menghadang Tom Hae, Ivar dan Mark Klok di sana. Maka mereka bermain dengan sangat baik. Ada pergantian itu yang masuk adalah kita bisa Nguyen Tai Loc, itu ini pemain Giovanni Magno, salah satu pemain naturalisasi dari Brasil. Kemudian 2 pemain, Hoang Bui An Viet itu agak ke belakang bermain, dan Nguyen Hai Long yang membuat gol kedua ya. Pergantian itu yang terjadi sehingga ada kejutan bahwa 2 pemain naturalisasi yang dimainkan melawan Singapura, Henryo ya, kemudian juga dengan Rafaelson mencetak gol ketiga tapi masuk babak kedua, itu tidak dimainkan. Itu luar biasa, ada surprise ini. Kim Sang-sik tidak memainkan 2 ini, tapi dia memainkan Bui Hoang dan Nguyen Hai Long untuk ada bersama dengan Nguyen Loc Tai. Jadi selain Rafaelson dan Henryo, satu lagi pemain yang dikeluarkan, pemain belakang terbaik justru Duan Van Hao yang masuk di babak kedua memang, tapi di starting 11 tidak ada. Makanya itu luar biasa.
Jadi mereka bisa menumpuk pemain di tengah untuk bisa mencegah alur serangan kita sehingga tidak bola sampai ke lini serang di mana mereka tahu ada Mitchell Baker, ya pemain yang berbahaya. Dan memang Mitchell Baker pun dikunci dalam pertandingan ini secara bergantian oleh Tan Chong dan Zuan Man yang bermain. Jadi 3 poin ini terasa penting sekali bagi Vietnam dan mereka mendapatkan itu. Sehingga peluang untuk maju ke semifinal sudah di depan mata. Mereka tinggal memainkan satu pertandingan di kandang mereka juga melawan Kamboja, dan saya yakin mereka bisa memenangkan pertandingan. Berbeda dengan kita kan, punya misi yang berat, ya. Harus kita hadapi Singapura dan cuma menang, seri out, apalagi kalah. Makanya menjadi tugas berat bagi seluruh pemain untuk fokus untuk ke depan, ya, karena masih ada satu pertandingan. Ya pasti kita akan kecewa ya dengan hasil ini, apalagi ini kan seakan-akan dipermalukan bermain di kandang. Tapi tidak perlu kita untuk menghujat teman-teman ya. Justru kita memberikan motivasi karena masih ada satu pertandingan, belum berakhir. Misi ini masih ada kesempatan ya, kecuali memang sudah habis ketika kita bermain di Singapura kita tidak lolos ya. Tentunya ada evaluasi bagi John Hetman ya. Dan kelihatan sekali memang 2 gol itu terlalu cepat di menit ke-6 dan menit ke-15 sehingga memberikan kesempatan kepada Vietnam untuk bisa mengontrol permainan. Kita sudah kacau memang. Justru mereka bermain yang lebih tenang. Tadinya kan saya pikir memang ada provokasi, bahkan mereka bisa mungkin memancing emosi kita, justru mereka lebih tenang. Kita yang terpancing justru. Ya, permainan keras yang dilakukan oleh pemain-pemain kita, termasuk dari Tom Haye, dari Ivar Jenner yang bermain dengan sangat keras, dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh John Hetman, ya, termasuk bagaimana di babak kedua untuk melakukan beberapa pergantian. Beckham masuk, Raven juga ikut masuk, banyak yang masuk, Raihan Hanan juga ikut dimainkan, ya, tetapi tidak bisa mengubah segalanya karena memang kita tidak berkembang. Itu tadi yang saya bilang, hilang kreativitas di tengah, ya, yang memang tidak jalan, yang dikunci habis oleh pemain-pemain Vietnam. Dan Hetman bilang bahwa Kim Sang-sik memainkan taktik strategi yang tepat untuk mengalahkan tim asuhannya, dan dia akan melakukan evaluasi untuk pergi ke Singapura, dan harapan masih tetap terbuka. John Hetman mengatakan mereka akan tampil lebih baik lagi setelah mengevaluasi hasil yang mengecewakan ini, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang bagus ya, untuk pertandingan terakhir ini hidup mati buat Indonesia. Rizky Ridho juga mengatakan demikian kan, minta maaf kalau banyak yang kecewa, banyak netizen yang membombardir ini, dengan saya pikir wajar lah, karena memang merasa kita bisa seakan-akan ya tidak bisa bermain bola dalam pertandingan di sini. Ya. Singapura aja bisa menahan Vietnam 0-0 ketika bermain di Vietnam, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalah dengan sangat telak, tidak bisa mencetak sebiji gol pun. Itu yang membuat saya pikir banyak yang merasa ya wajar kecewa lagi. Tetapi tidak apa-apa, ya. Tetap semangat untuk tim nasional, maju terus. Ya. Kesalahan dalam sepak bola ya memang sering terjadi, biasa, tapi jangan lagi terjadi seperti kemarin ya. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu secara individu yang tidak bisa, harus diminimasi. Hetman juga harus bisa melihat susunan pemain terbaik. Memang agak kelihatan kejutan di starting 11, misalnya Jordi main, ada dengan Ridho bersama dengan Sain Petinama di belakang. Tidak ada nama Sandy Walsh. Mungkin Sandy Walsh kalau dia fit pasti dia akan bermain, tapi tidak dimainkan sama sekali oleh John Hetman. Sehingga di sisi kanan itu kelihatan memang bolong sekali ya. Karena 2 gol itu masuk dari sisi kanan, di mana itu ada pergeseran Ridho di sana kan. Setelah maju ke depan dan membuat ada kesalahan-kesalahan yang di belakang ini yang membuat mereka Vietnam bisa mencetak gol. Ketika Vietnam membuat gol pertama, saya pikir ini akan bahaya buat kita. Ya, ketika ada gol kedua ya sudah selesai, sulit lah ya untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, walaupun di babak kedua kita coba untuk bangkit, tapi sama sekali tidak bisa mengubah permainan kita. Ya, dengan terkuncinya di tengah, kita coba untuk bisa mengalirkan bola dari sisi 2 sayap tapi tidak berkembang. Makanya Donitri itu ditarik keluar ya, karena memang tidak bisa bikin apa-apa. Eliano Renders ya tidak membuat kita lebih baik memang di babak kedua, dan kita harus terima ini kekalahan ya. Sehingga
bisa ada perbaikan nantinya untuk di pertandingan berikut. Karena Singapura juga akan berusaha untuk bagaimana menjegal Indonesia. Dan ini kan kesempatan buat mereka. Ketika bermain di kandang, di lapangan sintetis juga, yang menjadi lapangan tentunya sudah terbiasa buat mereka. Makanya ini menjadi tantangan buat Rizky dan kawan-kawan untuk bisa membuktikan di satu pertandingan ini. Karena kita dituntut harus menang. Ya. Yang saya bilang tadi kan, kalau kita seri sudah habis. Ya, bujar untuk harapan bisa maju ke semifinal, apalagi untuk ke final dan bisa menjadi juara. Tapi tetap sekali lagi saya bilang, ya, terus maju, tetap semangat untuk timnas kita, ya, supaya bisa mendapatkan hasil yang baik untuk pertandingan terakhir di grup A, sehingga kalau kita bisa menang paling tidak 1-0 saja, 3 poin itu akan membuat kita berada di posisi runner up, ya. Kemudian kita akan bertarung dengan Thailand, karena Thailand kemungkinan di grup B akan menjadi juara. Menurut saya ya, ketika mereka mengalahkan Malaysia dengan 2-0, saya rasa posisi atas adalah Thailand dan kemungkinan besar kita jumpa Thailand kalau dengan catatan bisa mengalahkan Singapura. Jika gagal ya sudah, habis. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang kekalahan telak yang dialami oleh tim Garuda kita dari Vietnam di pertandingan ketiga grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF. Wassalam. Oh iya, lupa saya teman-teman. Sebelum saya menutup ya. Jadi tidak ada yang benar ternyata di tebak skor. Karena tidak ada yang menduga juga bahwa Vietnam akan menang dengan 3-0. Kalau yang 1-0 Vietnam ada. Tapi 3-0 memang tidak ada. Sudah dicek semuanya. Lebih banyak Indonesia memang. Ya buat teman-teman. Tapi tidak mengapa. Jangan putus asa. Masih ada lagi. Lawan Singapura. Kita bikin lagi tebak skor. Teman-teman. Untuk 5 pemenang. Jadi untuk 5 pemenang sekarang boleh nggak ada. Tapi lawan Singapura. Kita buka lagi nantinya. Jadi ini tanggal 4. Kita buka nantinya di tanggal 5 atau 6 ya untuk tebak skor berapa hasil pertandingan antara Singapura melawan Indonesia. Tetap dengan uang pulsa tentunya, bom bakso 200.000 untuk 5 pemenang. Jadi 1 juta kita siapkan nantinya untuk laga terakhir Indonesia di Stadion Jalan Besar Singapura tanggal 7 Agustus yang akan datang. Ya. Ciao.